Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar ya di praktikum yang kelima. Oke, teman-teman silakan teman-teman terlebih dahulu ya. Pertama silakan download aset yang sudah saya berikan ya di praktikum 5 ini. Ya, teman-teman silakan download di deskripsi. Oke, tentunya di deskripsi video ini ya. Oke, kemudian teman-teman silakan langsung buka untuk Adobe Animate-nya. Oke, di sini kita akan coba membuat ya sebuah multimedia pembelajaran ya dengan sebuah menu. Oke teman-teman, di sini kita coba ya dengan yang HD. Kita buat di sini dengan frame rate 30, ActionScript-nya menggunakan ActionScript 3. Oke, kita langsung create saja. Oke, jika terlalu besar maka teman-teman bisa langsung kecilkan gitu ya. Kecilkan di 75. Ya, kalau 75 terlalu besar di laptop teman-teman silahkan boleh ke yang lebih kecil lagi gitu ya. Oke, nah selanjutnya teman-teman di sini kita akan bikin beberapa layer ya. Nah, nanti akan ada yang namanya di sini background. Nah, layer background. Kemudian ada layer gambar. Oke, kemudian ada layer tombol, dan kemudian terakhir ada tombol action. Oke, dari masing-masing layer ini nanti teman-teman kita akan membuat masing-masing fungsinya ya. Oke. Jadi di sini sudah ada semua ya. Ini otomatis ketika kita create satu layer maka si frame 1 ini akan terisi ya. Oke, nah di sini ya teman-teman bisa lihat di sini sudah ada keyframe-nya gitu ya, otomatis. Oke, ketika teman-teman membuat sebuah layer frame ya, otomatis masuknya ke frame 1 gitu ya. Oke, kemudian teman-teman di background ya, di background ini teman-teman nanti akan masukkan sebuah gambar ke dalam si stage-nya ini gitu ya, atau lembar kerjanya. Nah, caranya teman-teman bisa langsung ke library terlebih dahulu ya. Ke library, kemudian teman-teman dari hasil download tadi teman-teman blok semuanya ya. Kemudian teman-teman masukkan ke dalam si library-nya di sini gitu ya. Oke. Nah, maka dia akan mengimport. Nah, jika teman-teman ingin membuat dengan yang namanya file lain itu boleh aja gitu ya. Oke. Nah, itu tadi ActionScript-nya tidak masuk ya karena ini file teks ya, yang bisa dimasukkan ke sini itu untuk gambar tuh ya, dan gambar pun itu gambar-gambar yang hanya bisa masuk saja ke si Adobe Animate-nya ya. Kalau misalnya teman-teman download dari gambar dari website gitu ya, kemudian tidak bisa masuk, berarti formatnya adalah bukan format yang didukung ya. Contoh format yang didukung di sini ada untuk gambar ada PNG, ada JPEG gitu ya. Oke, nah kita menggunakan format yang ini saja gitu ya. Oke, nanti teman-teman bisa langsung masukkan ke sebuah library-nya. Oke, kemudian teman-teman setelah ini, nah kita akan membuat menu untuk tampilan di home-nya ya. Oke, tampilan di menu home atau menu mulai kita akan bikin ya di sini. Oke, nah karena di sini sudah ada page-nya gitu ya, kita tidak perlu insert keyframe lagi ya. Karena di sini sudah ada titiknya gitu ya. Oke, maka kita akan langsung masukkan saja di sini untuk background-nya ya. Kita masukkan background 1 yang pertama, kita masukkan ke sini. Oke, nah jika background-nya terlalu besar gitu ya, tidak perlu khawatir teman-teman, itu nanti akan otomatis ya
ketika teman-teman di komen ya. Nah, kita bisa lihat di kontrolnya di bagian tes ya, nanti dia akan muncul pas gitu ya, seperti ini. Jadi kita patokannya adalah ukuran ini gitu ya, walaupun dia kebesaran tapi tidak apa gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin mengecilkannya ya silakan, boleh saja dengan cara teman-teman klik di pojok ini untuk mengecilkan. Nah, nanti ini akan kita kecilkan dengan free transform tool gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal dikecilkan saja, disesuaikan ya dengan gambarnya ya, atau stage-nya ya. Oke. Oke ya. Nah, agar tidak menghemat waktu ya, nanti kita masalah untuk mengecilkannya itu karena akan terlalu lama ya, kita cukup seperti ini saja. Yang penting dia si kotaknya ini ya, atau stage-nya itu sudah masuk semua gitu ya, untuk background-nya sudah ada. Oke, sudah memenuhi background-nya sini ya. Oke, selanjutnya teman-teman di sini ya, di dalam background sudah, kemudian kita masukkan gambar. Untuk memasukkan gambar atau karakter ya, karakter dari gambarnya gitu ya. Nah, kita langsung ke sini saja, kita pindah ya, kita pindah ke frame 1 di gambar, baru kita masukin gambarnya ya. Kita cari gambar 1, kita bisa masukkan ke sini. Oke ya, ini kalau terlalu besar kita kecilkan lagi ya, dengan free transform ya, kita kecilkan, tekan shift di keyboard, ini nanti akan mengecil ya. Ini kita geser, kita kecilkan. Oke, setelah kita kecilkan, nah maka kita akan mendapatkan untuk gambarnya, karakternya seperti ini ya. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Kemudian di gambar juga kita boleh tuliskan untuk tulisannya ya, misalkan di sini kita tulis ya, multimedia gitu ya. Multimedia pembelajaran ya, jadi kita akan membuat multimedia pembelajaran. Nah, di sini tentang komputer misalkan ya. Oke, jika kurang puas dengan tampilan teksnya, teman-teman bisa langsung ke properties ya. Kemudian teman-teman di sini rubah ya di properties untuk teksnya, bisa teman-teman rubah ya sesuai keinginan. Ya, sudah cukup menarik ya. Oke, jika warnanya kurang, teman-teman juga bisa ganti dari sini ya. Nah, warnanya teman-teman bisa sesuai dengan yang diinginkan ya. Oke, ini agak cocok, kita coba biru ya. Oke. Oke, jadi untuk si gambar karakter dan tulisan itu ada di gambar ya, ada di frame 1 ya, ini frame 1 ya, ini kan ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, setiap satunya ini berarti ini 1 ya, ini frame kedua, ini frame ketiga, ini frame keempat, sampai di sini ada frame kelima ya, jadi jarak antara 1 ke 5 gitu ya. Oke, kemudian di sini setelah kita tulis di sini, kita bikin tombolnya
kita bikin tombolnya ya. Tombolnya kita buat tombolnya adalah mulai sini ya. Nah, kita masukkan ke sini tombol mulainya. Oke, jika terlalu besar kita kecilkan, tekan shift di keyboard kemudian tarik gitu ya. Nah, tarik itu dengan menekan mouse pelan-pelan ya. Oke, kita masukkan ke sini. Masih terlalu besar, kita kecilkan lagi. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa ya untuk menambahkan aksen di sini untuk tulisan ya. Misalkan kita tulis mulai. Oke, kita ke properties, kita pilih filenya itu yang kelihatan berarti ya, kelihatan mungkin. Coba kita coba kuning, kita masukkan. Oke, boleh ya, udah cukup agak masuk. Oke, kita kecilkan. Oke, nah kemudian teman-teman silakan ini nanti di blok ya. Kita blok dengan cara seperti ini. Oke, jadi yang terblok itu hanya si tombolnya saja. Ingat-ingat ya, ini ada di ketika kita memblok tombol ya. Tombol itu berarti dia tulisan mulainya dan tombolnya terblok semua ya. Ini berada di frame 1 tombol ya, itu jangan sampai salah. Kemudian teman-teman bisa langsung kita rubah ya menjadi simbol. Ya, dari simbol ini nanti kita akan rubah ya agar bisa jadi ke button. Oke, kita coba ya, kita ganti dengan nama mulai. Oke, karena nanti untuk penulisan yang lebih cepat ya, kita menggunakan huruf kecil saja ya. Mulai, kemudian ini tipenya adalah button ya, kemudian kita oke. Oke, kalau misalkan di sini hilang ya, kita bisa ulang lagi ya, karena di sini tadi saya tidak ada ya. Ini bisa ke Ctrl Z ya, Ctrl Z di keyboard ya, nanti dia akan muncul. Oke ya, Ctrl Z lagi jika misalkan hilang ya ininya ya, nanti teman-teman bisa diulangi ya. Nah, ini kita geser dulu share ya, karena itu kan tadi ternyata backgroundnya kena gitu ya. Kita bisa geser dulu, ini kita geser ya, ini juga kita geser ke samping. Oke, nah baru setelah kita geser ke samping sini baru kita blok ya, kita blok ya. Kemudian setelah itu kita langsung convert to symbol. Oke, kita pilih tadi namanya adalah mulai. Oke ya, jadi dia akan muncul nanti di sini tombol mulai. Oke, setelah itu kita masukkan ke sini ya. Nah, setelah jadi tombol ya, maka ini juga tidak akan hilang gitu ya, karena tadi ke bloknya di sini ya, jadi background juga kena gitu ya. Nah, maka itu dimasukin keluar dulu ya, setelah itu di blok. Oke, selanjutnya kita setelah tombolnya kita akan membuat sebuah fungsi ya, agar nanti ada efek ya, highlight. Maka kita ke tombol yang sudah dibuat di sini, tombol mulai, kita double klik ya, double klik di bagian simbolnya ya, sini double klik. Nah, kemudian ada ya di sini
Nah, setelah ini kan di sini ada yang namanya over down hit gitu ya. Nah, ini kita bikin di sini overnya juga kita insert keyframe ya. Downnya juga kita insert keyframe ya. Hitnya juga kita insert keyframe ya. Untuk nanti agar teman-teman nanti si tombolnya ini dia ada fungsi up, over, down, dan hit gitu ya. Oke, nah kemudian setelah ini kita buat ya di bagian up ya, ini nanti kita buat ke properties ya, ke properties. Nah kemudian setelah di properties kita ubah warnanya ya, biar nanti ada efek hybridnya ya. Jadi dari kuning kita pindah misalkan ke merah gitu ya. Oke, nanti dia akan ada efeknya. Oke, nah setelah jadi ya seperti ini, kita jangan lupa ya berikan di sini kita untuk keluar dari ini ya, keluar dari menu seperti ini, kita cukup tekan tanda panah di sini ya, kita klik, kita keluar ya. Oke, nah sekarang sudah jadi ya untuk mulainya ya, untuk tombol mulainya. Oke, nah kemudian kita cek di bagian properties ya, itu kita kasih instance ya, instance name. Nanti akan kita masukkan ke coding ya. Jadi nama ininya, nama instance name ini ya, buttonnya ini harus teman-teman pahami itu ya. Jadi di frame pertama ini tombol mulai, berarti kita kasih nama misalkan mulai ya. Jadi disamakan. Oke, kalau tidak ada ini nanti untuk bagian pembuatan codingnya ya atau assign scriptnya itu nanti akan error ya. Jadi harus diberikan ini ya, penamaan dulu instance name-nya. Oke, setelah itu teman-teman kita bisa langsung bikin lagi ya di yang kedua ya, kita klik, kita insert ya, blank keyframe ya, kemudian kita ke library lagi ya, di library kita ambil background yang kedua ya, ambil background yang kedua. Oke, nah setelah itu teman-teman bisa langsung ya, setelah kita bikin background kita bikin juga di sini gambarnya, insert blank frame ya, kemudian kita insert karakter ya, karakter yang kedua di sini kita masukkan. Oke, kalau terlalu besar kita kecil ya, kita ubah ke 20% dulu. Oke, nah baru setelah itu kita kecilkan ya, cara tekan shift di keyboard ya, kemudian tarik seperti ini ya, hingga dia masuk ke frame-nya ya, frame kotak ini ya, lembar kerjanya. Jadi lembar kerjanya kan tadi kecil ya, seperti ini. Oke, kita perkecil. Oke, nah setelah itu digambar ya, nanti kita masukkan teks juga ya. Nah untuk teksnya kita ambil dari sini ya, tapi kita bikin teksnya dulu ya. Di sini saya bikin teksnya random aja ya, saya bikin teksnya random itu dari ChatGPT ya. Oke, nah kita masukkan misal di sini saya untuk satunya itu adalah seperti ini ya. Saya masukkan. Oke, saya copy. Oke, kemudian kita bikin teks sini, bikin teks ya, kita paste Ctrl+V bisa ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita bikinnya itu kalau dia rata tengah, kita ke properties ya, kita ganti perataannya menjadi rata kiri. Oke, seperti ini ya, itu kira-kira. Nah untuk dikecilkan kita menggunakan free transform tool lagi, kita kecilkan. Oke, kalau dikecilkannya dengan shift ya, nanti dia agak proporsional. Oke.
Nah, kita masukkan ke sini gitu ya. Oke, kemudian kita lihat ya di 75%. Oke, jika tulisannya terlalu panjang ya teman-teman bisa perbesar ya, sebenarnya ini bisa kita perbesar. Ini kita bisa enter. Oke, kita ganti warnanya ya, kita ganti warna. Jadi untuk teksnya disesuaikan saja ya, sesuai dengan agar terlihat yang penting nyaman ya dipandang. Kita coba pilih warna putih. Oke, seperti ini. Nah, kemudian bisa juga kita tambahkan di sini rectangle ya. Ini rectangle, tapi ini warna hitam. Oke, kita ubah filmnya jadi warna hitam ya. Nah, caranya ini teman-teman, biar kelihatan. Nah, sebenarnya ini kita bisa range-nya itu di bagian ini ya. Nah, teksnya itu kita bring to front ya, biar di depan ya. Jadi dia nanti teksnya akan paling depan. Tuh. Nah, kemudian kita buatkan di sini untuk tombol ya. Oke, tombol ada di bagian tombol ya. Tombol berarti ada di insert dan keyframe ya, di bagian tombol. Kemudian kita masukkan library untuk tombolnya. Oke. Nah, kita berikan di sini tombol. Kita kecilkan. Tekan shift ya. Tekan shift. Oke. Masukkan di sini. Nah, kemudian ini tombolnya ya. Sebelum kita rubah ke simbol, kita duplikat dulu ya. Bisa dengan copy, kemudian paste. Ya, kemudian di sini kita transform ya, biar arahnya agak terbalik. Oke, kita klik transform tool. Oke, sampai dia, kita lihat ini ya kursornya ya, kita lihat tempatin di pojok yang ada titiknya, kemudian ini bisa diputar ya. Oke, nah sudah itu ya, sudah jadi ya. Maka teman-teman langsung saja kita buat home-nya ya, home-nya kita masukkan juga. Oke. Jika home-nya terlalu besar, maka kita bisa kecilkan ya. Kita buat ini juga di depan ya. Oke, nah kalau kita bisa dari apa ya, yang ini bisa diklik.
besarkan shift-nya agar dia proporsional. Oke, kita bisa tekan aja ya, nggak usah di blok, kita tekan ini karena tidak ada teksnya ya. Jadi kita tekan aja salah satu, misalnya sini, klik. Nah, di sini ya, kita klik. Jadi biar ke klik itu tombolnya saja ya. Kita geser sana nih, nah, kita geser-geser itu yang kegeser cuma tombolnya saja ya. Nah, setelah itu kita klik kanan, rubah convert to symbol. Oke, kita pilih button di sini home-nya ya. Kita tulis misalkan home 1. Oke, home 1 atau home saja gitu ya, nanti home satunya yang setelahnya. Oke, terus home di situ, terus kemudian kita ke properties, kita kasih instant name-nya home. Oke, jangan lupa selalu diisi ya di properties setelah dibuat simbol. Oke, selanjutnya ke sini gitu ya, kita buat convert juga ke simbol. Kita buat ini next ya, next kita convert. Oke, setelah jadi kita tulis di sini next. Oke, sudah. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini lagi. Oke, kita convert juga ya, convert to simbol. Oke, namanya previous. Oke. Ya, kita berikan instance namanya previous. Oke, setelah jadi ya, kemudian kita buat ya di sini lagi ya. Nah, di background kita buat di frame ketiga, ini frame pertama sudah dibikin, frame kedua sudah dibikin, di frame ketiganya kita buat juga ya, insert blank keyframe ya. Kemudian kita ke library, masukkan yang ketiga ya. Kita backgroundnya dulu ya, background yang ketiga BG3. Oke, nah di BG3 ini ya, di BG3 sama ya teman-teman, sudah masukin background, kita masukin gambar juga, blank keyframe, kemudian gambar ya, gambar yang ketiga. Oke, jika terlalu besar kita kecilkan. Oke, kita ke free transform tool, kemudian shift tekan kecilkan. Oke, ya. Oke, nah di gambar kita berikan juga teksnya ya, kita bisa copy dari sini. Oke. Oke, jika hilang kita bisa buat dari sini aja ya. Oke, kita copy teksnya dari sini untuk materinya. Kita ke teks, kemudian kita paste, Ctrl V ya. Oke, jika kebesaran maka kita ketikkan
Pengecilnya bisa menggunakan size ininya ya, ataupun bisa menggunakan free transform tool ya. Nah, bisa kita ke sini kita rubah ke 50 ya, maka dia akan kecil ya. Ini cara menggunakan size textnya. Coba kita ke 25 ya, ini cocoknya di berapa? Oke, kita coba ininya kita rubah. Oke, string to front dan pindahkan ini teksnya. Oke, filenya kita rubah ke putih. Oke, kita sesuaikan. Oke, ini udah jadi ya untuk gambar dan teksnya ya. Nah, gimana kalau misalkan ini tadi lupa kan ya di background. Nah, teman-teman kalau seperti ini kejadiannya ya, nah itu teman-teman bisa cut ya. Ini kita cut, kita klik di sini ya, kita klik cut ya, kita pindahkan di gambar ya, kita ke frame 3 gambar, kita paste ya, tidak akan pindah ke situ. Nah, kemudian ini juga kita samakan ya, kita cut, pindah ke gambar frame 3 ya, layar gambar frame 3, kita paste lagi. Untuk teksnya juga sama ya, Ctrl X ya, kemudian ke gambar frame 3, kemudian dipaste. Oke ya, nah ini sama. Nah, jadi kalau misalkan ada kesalahan di memasukkan di framenya ya, ternyata harusnya masuk frame gambar, ternyata di frame background, maka kita tinggal di cut saja ya, di cut ya, Ctrl X ya di keyboard, kemudian tinggal dipaste di bagian yang benarnya ya. Misalkan tadi saya bikin di background salah ya, ternyata harusnya gambar dan teks ini itu ada di bagian gambar ya. Oke, nah setelah itu kita bikin simbolnya lagi, kita buat blank keyframe ya, kita ke library lagi, kita buat di tombolnya lagi ya. Oke, masukkan, kita kecilkan. Oke, kita lihat di 50%. Oke, setelah ini kita langsung Ctrl D ya, atau di duplikat bisa Ctrl D gitu ya. Nah, kemudian kita geser Ctrl D di keyboard ya, tombol Ctrl ditekan bersama tombol D berbarengan ya, ketika diklik objeknya. Oke, kemudian kita putar lagi. Oke, jika sudah bisa diputar. Nah, kemudian setelah itu ya, sorry ya, ini masih di sini ya, itu nah saya tadi lupa nih ya, harusnya dipindah ke sini nih. Ya, kita cut lagi, kita cut Ctrl X ya, pindahkan ke tombol ya, tombol di frame 3, kita paste. Oke, ini juga sama ya, Ctrl X, pindahkan ke tombol ya. Oke, kita paste. Oke,
Jadi dia ada di tombol di frame 3. Maksudnya frame itu ini ya, 1, 2, 3. Ini frame. Oke, kemudian kita home-nya lagi. Ya, pilihnya yang gambar ya, bukan yang sudah jadi simbol. Oke. Dan kita kecilkan dengan free transform tool, kita kecilkan, tekan shift di keyboard. Oke. Oke, kita geser. Nah, setelah itu kita bisa klik ya, kita buat lagi simbolnya sini, convert to symbol, kemudian ini tadi namanya home ya, nanti kita bikin home 1 karena tadi home udah dipakai ya, sekarang kita bikin 1 ya. Oke, kemudian ke button. Oke, kita oke saja. Kita ke properties, jangan lupa dikasih nama home 1. Oke, kemudian kita ke sini ya, kita klik home, gambar tombolnya kita rubah jadi simbol lagi. Oke, kita buat next 1 karena tadi next pertama udah dibuat ya. Oke, kita bikin di library-nya, di ininya ya, di properties-nya, di untuk next 1-nya kita tulis ya, instant name-nya jangan lupa kita tulis. Oke, nah kemudian ini adalah kita buat juga sama ke simbol. Oke, kita tulis wrap values 2. Oke, kita tulis juga wrap values 2. Oke, sudah jadi ya, kita tinggal butuh satu lagi ya. Oke, satu lagi di sini kita blank frame. Oke, ke library, kemudian yang terakhir ya ini kita kasih background yang keempat. Oke, kemudian di gambar kita klik insert blank frame juga ya untuk frame keempat. Nah, kemudian kita masukin karakter yang keempat. Oke, jika terlalu besar kita kecilkan di 25%. Oke, kita kecilkan dengan free transform tool, shift kita kecilkan. Oke, setelah jadi seperti ini, seperti biasa ya, kita kasih tulisan ya, kita cari dari gambar di frame 3 saja ya, kotaknya kita Ctrl C, pindah lagi ke gambar, layar gambar, kemudian pilih yang keempat, kita paste di sini ya untuk kotaknya. Oke, setelah itu kita kasih isiannya, kita Ctrl C juga, kita pilih yang di sini, kita Ctrl V. Oke, nanti kita sini kita ganti ya. Oke, dari yang ketiga. Oke, kita coba cek lihat ya, ini 70%. Oke, nah ini sudah jadi seperti ini. Kita masukkan simbol lagi
ya, bukan simbol ya, gambarnya lagi, gambar home. Kita katakan kemudian gambar ini ya, tombol kita masukkan lagi. Kita kecilkan juga. Kalau tidak terlihat di atas juga boleh. Oke, untuk frame keempat kita hanya bikin back saja ya, karena sudah habis lagnya. Oke, kita ke sini. Oke, kita bikin simbol. Oke, kita bikin simbol ini namanya Revios. Oke. Oke, nah ini harusnya kita pindahkan dulu ya. Kita cut simbolnya, Revios ini kita cut, kita pindahkan ke tombol. Di frame ini kita paste. Oke, tadi saya agak salah ya. Oke, ini juga masuk ke gambar ya, atau di background kita cut, kita pindahkan ke tombol ya. Jadi tombol di layar tombol semua ya, jadi harus disesuai dengan layarnya masing-masing. Oke, kita kasih tulisan Revios 3. Oke, kita cek dulu. Ini home 1. Oke, berarti oke, ini masih ada yang salah ya, jadi tidak sesuai dengan ininya ya, tadi karena terlalu cepat. Kita rubah ya, kita cut, kita pindahkan ke ini yang kedua, di sini kita paste.
sorry masih di gambar. X, kita pindahkan dulu ke tombol paste. Oke, ini sudah tombol, ini sudah tombol. Kita cek juga ya tombol-tombolnya yang lain. Ini sudah di frame 2, ini sudah ini digambar nih masih ya, masih digambar. Kita Ctrl X, kita pindahkan di tombol paste. Kita cek. Oke, ini masih juga angka. Kita pindahkan di tombol. Oke, sekarang yang ini sepertinya sudah ya. Oke, sekarang pindah ke yang ke 3, kita cek lagi. Oke, sudah di tombol, masih di tombol. Ini kita cek tombol juga. Oke, jadi ininya ya, kalau ini kegeser ke bawah berarti ini ada di layar yang lain ya. Kita coba klik satu-satu ini ya. Kalau sudah di layar tombol berarti sudah benar. Oke, yang ini sudah benar, yang ini juga sudah benar. Oke, nah maka selanjutnya kita bikin action scriptnya ya. Nah, di action, di layar action kita yang pertama ya, kita bikinkan di sini di frame pertama ke action ya, kita tuliskan ya. Saya sudah buatkan di sini action scriptnya, teman-teman tinggal copy paste ya. Oke, untuk action scriptnya di sini. Oke, jadi di sini untuk action frame pertama ya, kita copy ya dari sini sebelum ke frame kedua, kita copy. Nah, kita Ctrl C aja ya, Ctrl C, kita copy. Kemudian di sini di action frame 1 ya, frame 1 nya tadi kembali. Oke ya, yang penting di frame 1 sampai dia muncul seperti ini ya. Di frame 1 klik kanan, kita close ya. Frame 1 kita klik kanan, kemudian action. Nah, dengan seperti ini kita paste. Oke, nah disesuaikan dengan nama yang tadi ya. Kalau di sini tadi namanya mulai ya, berarti pakai mulai juga. Oke, kita ganti sesuai dengan nama instance name-nya ya untuk tombol-tombolnya. Nah, ini mulai. Oke, ya. Maksudnya di sini adalah ketika nanti akan dimulai ya. Nah, nanti kan harusnya dia ngegeser-geser ya. Kita bikin stop dulu di sini. Kemudian kita jika kita klik tombol mulainya ya, nanti dia akan memulai ke frame yang kedua. Ya, langsung. Oke, nah setelah ini kita berikan frame yang selanjutnya ya, ke action frame. Sorry, kita bikin blank frame dulu ya, frame di sini. Oke, setelah di frame nya kita bikin actionnya. Oke ya, kita bikin action yang kedua. Oke, kita copy, kita masukkan ke frame yang kedua.
Oke, tadi tombolnya kita kasih nama home ya. Nah, ini adalah home. Ya, jadi dia akan kembali ya ke home gitu ya. Oke. Kita continue ke home. Nah, jika kita klik ya, nanti dia akan kembali ke frame 1 ya. Kemudian di previewsnya ya, ini kita tulis previews sesuai dengan nama tombol yang ada di frame 1 ya, frame 2 ya, frame 2 nya tadi namanya previews untuk yang ini. Oke, jadi kalau misalkan agak salah ya teman-teman dicek lagi nama simbolnya ya, sesuai yang ada di frame nya masing-masing ya. Ini kan ada di frame 2, jadi kita pilih yang frame 2. Oke, previews ya, kemudian kita pilih previews juga sorry, di sini kita pilih next. Oke, jika di next dia akan loncat ke yang ketiga gitu ya. Oke, selanjutnya kita bikin juga lagi di yang keempat. Kita bikin blank frame ya, di blank frame nya kita insert action juga. Oke, kita masukkan scriptnya. Kemudian kita lihat di sini, kita paste ya. Artinya tadi kita kan bikin di yang frame 3 ini ya, itu namanya home 1. Oke, kita copy, ini kita ganti, ini home 1. Ini kita ganti juga ke preview 1. Ganti ke next 1. Oke ya, nanti disesuaikan dengan nama-namanya ya. Oke, kalau previews dia nanti akan ke frame 2 ya, misalkan frame 2 pindah ke sini ya. Kalau misalkan di next dia akan menuju ke frame yang keempat. Oke, nah selanjutnya di frame keempat kita akan buat lagi blank keyframe, kemudian action. Oke, di action yang keempat itu dia hanya membutuhkan untuk tombol backnya ya. Oke, di action scriptnya kita buat nah, jadi di sini tadi namanya adalah home 3. Ini kita ganti ke previews 2 ya. Jika nanti previews ini diklik ya, maka dia akan langsung ke kedua. Nah, untuk kodenya ya teman-teman dicek lagi ya. Nanti jika ada error berarti mungkin ya bisa jadi penamaan ininya ini masih salah ya. Nah, untuk mau cek
kesalahannya teman-teman nanti di bagian frame itu ya, bagian frame. Nah itu teman-teman bisa lihat ya, kalau misalkan nanti tombolnya ya, di bagian tombol itu di bagian propertiesnya di library itu namanya sudah ada apa belum gitu ya, atau namanya berbeda gitu ya. Jadi kalau frame 1 ya teman-teman cek di bagian action tombolnya ya, bagian tombolnya itu namanya sudah berubah atau belum gitu ya di frame satunya. Kalau ada namanya berarti itu benar. Oke ya, ini kita klik juga ke sini, ini kita klik juga ke sini. Oke, kita coba close ya, kita coba dengan mulai saja kita tes ya. Oke, nah contohnya seperti ini ada error ya. Nah errornya ini dia ada di layar action frame 4 gitu ya, frame 4 line 2 ya, kolom 1 ya. Jadi kita close dulu. Kita cari ini frame 4 ya, di frame 4 kita cek tombolnya di sini namanya apa. Home 1, home 2, home 3. Oke, kita coba trace ya, yang ada errornya di sini. Kita coba lihat ya action di sini, berarti ada di bagian frame 4 ya, line 2. Oke, berarti di penamanya frame keempat di action. Oke, berarti nama home 3-nya nih, nama home 3-nya ya, nama home 3-nya. Coba kita tulis di sini, kembali ke home 2. Ya, home 2. Oke, kita cek ini namanya apa. Kita kasih nama home 3 ya. Oke, home 1, home 1, home 2, home 3.
Oke, kita cek lagi, kita trace satu-satu ya, kita coba. Oke, tinggal di frame 4 line 8 ya, frame 4 di line 8 di frame yang keempat ya, di tombol di line 8 ya, kita cek di actionnya line 8 reviews. Nah, kita coba di sini ada previous. Nanti di home 3 ini harusnya adanya previous 3 ya. Oke, kita coba. Oke, nah ini sudah ini ya, kita coba. Jika diklik ulang dia ada highlight, kita back ini balik lagi. Jika ke sini dia akan balik ke sini gitu ya. Oke, dia akan ke sini ya. Balik lagi. Oke, sini. Oke, balik yang keempat ya. Oke, nah itu jadi ya, sudah jadi semua. Jadi cara ngetrace-nya juga udah ya. Kalau misalkan nanti ada errornya keluar, itu teman-teman cek di actionnya ya, itu di line berapa line, artinya nanti maksudnya line itu adalah ininya ya, jadi garis keberapa gitu ya, misalnya ada 1, 2, 3, 4, kalau misalnya 8 berarti nama ininya ya, jadi nanti disamakan ya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You